Halo semuanya. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bikin kita ini benar-benar berharga? Bukan karena prestasi atau penampilan kita, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas soal martabat manusia, nilai sejati yang jadi hakikat kita semua. Coba deh kita renungkan, apa sih yang bikin seseorang itu berharga? Apa karena penampilannya yang oke, kekayaannya, atau mungkin karena dia super pinter, ya kan? Sering banget kita diukur pakai standar-standar kayak gitu. Tapi kalau kita jujur sama diri sendiri, apa nilai kita cuma sebatas itu aja? Oke, ini dia gambaran besar perjalanan kita. Kita mulai dari apa itu nilai diri yang sejati, lanjut ke dasar iman kita, terus gimana cara menjaganya, apa yang terjadi kalau itu dilanggar, kita lihat teladan dari Yesus, dan terakhir, apa panggilan buat kita semua. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, nilai diri yang sejati. Nah, di sini kita bakal coba gali lebih dalam buat nemuin sumber martabat kita yang sesungguhnya. Sesuatu yang melampaui semua yang kelihatan dari luar. Nah, ini dia intinya. Martabat kita itu bukan sesuatu yang harus kita kejar atau kita buktiin. Ini tuh hadiah. Sebuah nilai luhur yang udah nempel di diri kita masing-masing, cuma karena kita diciptakan serupa dengan citra Allah. Dan bagian terbaiknya, nilai ini nggak bisa dicabut atau dikurangin oleh siapapun, oleh apapun. Dan ide ini tuh bukan sekedar konsep filosofis yang keren doang loh, fondasinya kokoh banget karena berakar langsung pada inti iman kita. Dasarnya itu kuat banget ada di halaman-halaman paling awal kitab suci. Sejak awal mula, Allah menciptakan kita, laki-laki dan perempuan, dan langsung bilang kalau ciptaannya itu sangat baik. Martabat kita itu berakar pada momen penciptaan yang luar biasa baik ini. Gereja juga menegaskan hal ini dengan sangat jelas. Dalam katekismus, ini disebut kodrati. Artinya, ya udah jadi bagian dari kita sejak lahir. Dan yang paling bikin takjub, nilai ini tuh nggak bisa hilang. Bahkan ketika kita berbuat salah, bahkan saat kita jatuh dalam dosa, jejak Sang Pencipta dalam diri kita itu nggak akan pernah bisa terhapus. Oke, jadi kita udah paham apa itu martabat dan kenapa itu penting banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan gimana cara kita menghidupinya? Gimana caranya konsep yang luhur ini kita bawa ke dalam tindakan kita sehari-hari? Panggilan kita itu dimulai dari dalam diri sendiri, menghargai diri kita sebagai cerminan Allah. Terus, lingkaran ini jadi makin luas, menghormati orang lain di sekitar kita, berani menegakkan keadilan, dan puncaknya, melayani sesama kita dengan tulus dan penuh kasih. Dan ini tuh bisa kita lakuin lewat hal-hal yang kelihatannya sepele loh. Mengucapkan kata-kata yang sopan, berani mengakui kesalahan dan minta maaf, nggak gampang ngejudge orang lain, bantuin teman yang lagi susah, bahkan sesederhana menjaga kebersihan diri dan lingkungan, itu udah jadi cara kita bersyukur atas anugerah hidup. Hal-hal kecil ini dampaknya luar biasa besar. Oke, untuk bisa benar-benar paham apa artinya membangun, kita juga harus tahu apa yang bisa merusaknya. Sekarang, mari kita lihat tindakan-tindakan apa aja yang bisa merendahkan martabat manusia. Wah, bedanya benar-benar kayak langit dan bumi ya kan? Di satu sisi kita membangun dengan cara menghormati, menegakkan keadilan, dan menghargai. Di sisi lain, kita justru merusak lewat perundungan, ketidakadilan, bahkan merendahkan diri sendiri. Ini pilihan yang jelas antara membangun atau menghancurkan. Contohnya nyata banget di sekitar kita. Kekerasan, perundungan, diskriminasi, itu semua serangan langsung ke martabat orang lain. Tapi, jangan lupa, kita juga bisa loh melukai martabat diri kita sendiri, misalnya dengan terjebak di validasi semu media sosial atau pakai narkoba. Intinya, setiap tindakan yang nggak menghormati kehidupan, itu adalah pelanggaran martabat. Terus, kalau kita cari contoh yang paling pas, yang sempurna, ke siapa kita harus melihat? Jawabannya jelas. Kita lihat pada Yesus. Yuk kita pelajarin gimana setiap tindakannya itu adalah pelajaran berharga tentang cara menghormati martabat manusia. Coba bayangin deh zaman itu, penderita kusta itu orang yang paling disingkirkan. Mereka bukan cuma sakit fisik, tapi mereka juga kehilangan tempat di masyarakat. Yesus bukan cuma nyembuhin penyakitnya, tapi dia menyentuh mereka. Sebuah tindakan sederhana yang langsung memulihkan nilai dan martabat mereka sebagai manusia. Terus, ada juga kisah perempuan Samaria. Yesus sengaja banget melintasi semua batasan, sosial, budaya, bahkan gender, cuma buat ngobrol sama dia, memperlakukannya setara.
Ini nunjukin kalau di mata Tuhan nggak ada tuh dinding pemisah. Setiap orang, siapapun dia, layak dapat kasih dan perhatian. Dan mungkin ini salah satu yang paling kuat ya, waktu Yesus berhadapan dengan perempuan yang dituduh berzina dan mau dilempari batu. Dia nggak ikut menghakimi, justru sebaliknya. Dia melindungi perempuan itu dan memberinya kesempatan kedua. Yesus nggak fokus pada dosanya, tapi pada martabatnya yang perlu dipulihkan. Dan ini puncaknya. Setelah menunjukkan semua teladan luar biasa itu, Yesus merangkum semuanya dalam satu perintah baru yang sederhana tapi dalam banget. Saling mengasihi, sama seperti Dia udah mengasihi kita. Inilah jantung dari menjaga martabat manusia. Nah, setelah kita bahas semua ini, bolanya kembali ke kita kan? Apa artinya semua ini buat hidup kita sehari-hari? Inilah panggilan kita, untuk menjadi cerminan wajah kasih Allah di dunia ini. Untuk bisa ngelakuin itu, kita punya peralatan atau nilai-nilai yang bisa jadi panduan. Ada cinta kasih sebagai fondasinya, ada keadilan sebagai kompas kita, tanggung jawab atas tiap tindakan kita, empati biar kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dan yang terakhir keberanian moral untuk berani bertindak benar bahkan saat itu sulit. Jadi, yuk kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan refleksi yang bisa kita bawa pulang. Sebuah pertanyaan yang sederhana tapi sangat menentukan. Hari ini, sudahkah aku menghormati martabat orang-orang di sekitarku? Jawaban jujur kita atas pertanyaan itu setiap hari, itulah yang akan membentuk dunia yang lebih baik. Terima kasih.